Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam beribadah dan ketaatan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang menuju kepada kebaikan, setiap niat dan amal yang salih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Adapun pada pertemuan dan kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan babu sutratil musalli. Bab pada menyatakan tentang sutrah, pembatas ataupun penghadang, al-musalli, orang yang salat. Sutrah adalah isim masdar, bentuk dari kata masdar yang datang dari kata kerja satara. Sutrah datang dari kata kerja atau asal katanya satara, yasturu sutratan, yang artinya adalah penghadang atau pembatas lah, ya seperti itu. An Abi Juhaimin, dari Abi Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu, yang Allah ridha kepadanya,
Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaih. Hadis yang datang dari jalur Abi Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu, yang Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru," jikalaulah tahu orang-orang yang suka melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu, betapa besar dosa yang akan dia tanggung, lakana an yaqifa 40, maka pastilah dia memilih lebih baik menunggu selama 40. 40 yang dimaksudkan di sini pada riwayat yang lain dikatakan seperti di dalam riwayat hadis Imam Al-Bazzar min wajhin akhar, dari tarik hadis yang lain mengatakan arba'ina kharifan, 40 tahun. Kalaulah orang yang suka melintas-lintas di depan orang sholat itu dia tahu betapa besarnya dosanya, maka dia akan memilih lebih baik menunggu selama 40 tahun. Kenapa? Karena dapat mengganggu ketenangan orang yang sedang mengerjakan salat, dapat merusak kekhusyukan orang yang sedang mengerjakan salat. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang datang daripada Aisyah, ya, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya, radhiyallahu anha, yang Allah meridainya, qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya fi ghazwati Tabuk, fi ghazwati Tabuk, di waktu perperangan Tabuk, an sutratil musalli, tentang hal perihal sutrah. Aisyah berkata, Rasulullah pernah ditanya di saat perperangan Tabuk tentang hal perihal sutrah itu. Bagaimana bentuknya sutrah itu? Penghadang atau pembatas salat itu. Kemarin ada nampak saya. Itu, ya. Itu yang dekat rihal itu, dekat rihal Quran itu. Ya. Sutrah namanya. Rasulullah pernah ditanya tentang hal perihal sutrah. Kurang lebih bentuknya itu seperti apa? Ya. Ini hadis dari Aisyah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlu mu'khiratir rahl. Bentuknya kurang lebih Rasulullah menggambarkannya seperti mu'khirah. Mu'khirah itu seperti sandaran pelana kendaraan yang diletakkan di atas binatang tunggangan. Ada sandarannya, pelana itu ada sandarannya, ya, yang diletakkan di atas kendaraan tunggangan itu. Kurang lebih seperti itu. Tingginya ulama mengatakan 30 cm atau lebih, ya. Kurang lebih 30 cm, ya, hingga lebih, itu dinamakan sutrah. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang di rihal sana, dekat Quran sana itu, yang tegak lurus itu, kurang lebih seperti itulah bentuknya, ya, seperti sandaran pelana, ya, sandaran tunggangan. Baik.
Nah, itu yang dinamakan dengan mukhiratir rahal. Akhrajahu Muslim. Nah, ini sudah mulai digambarkan oleh Rasulullah. Ya, kurang lebih bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian itulah yang dinamakan sutroh pada asalnya. Sutroh pada asalnya itu seperti itu gambarannya, seperti bentuk sandaran pada pelana yang diletakkan di atas kendaraan tunggangan itu. Ya, baik. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu Muslim, oleh Imam Muslim. Ya. Hadis selanjutnya an Sabrah, dari Sabrah bin Ma'badinil Juhanni, dari Ma'bad al-Juhanni radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi salati walau bisahmin. Liyastatir, agar hendaklah salah seorang kalian itu membuat batas di hadapannya, ya, membuat penghadang di hadapannya, fi shalah, ketika dia salat, walau bisahmin, walaupun dengan menggunakan anak panah, kata Rasulullah. Kalau tak ada sutroh tadi, walaupun dengan menggunakan anak panah, kata Rasulullah SAW, ditancapkan anak panah. Seperti itu. Ya. Ini penting nih, ya. Ini garis-garis boleh enggak nih sebagai sutroh? Apakah dikatakan sutroh garis-garis saf ini, ya, yang udah dibuat dari granit keramik, ya? Nah, nanti ada pembahasannya. Nah, baik. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kemudian hadis selanjutnya tentang sutrah. An Abi Dzarrinil Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajulil muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl. Yaqta'u salatar rajulil muslim, maka dapat memutuskan salat seseorang muslim itu, kata Rasulullah. Memutuskan salat di sini artinya memakruhkan salat di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dapat memutuskan salat seseorang yang muslim itu, kata Rasulullah, idza lam yakun baina yadaihi, apabila tidak ada di hadapannya mislu mukhiratir rahl, seperti sandaran tunggangan pelana tadi yang saya sampaikan tadi. Apabila tak ada di hadapannya pembatas, maka akan dapat memutuskan salatnya, kata Rasulullah. Memutuskan di sini artinya memakruhkan salatnya, bukan batal. Ya, kalau ada orang lewat depan kita bukan batal, tapi makruh salat kita jadinya. Ya, karena terganggu kekusukan, ketenangan hati kita di dalam salat itu. Maka yang dapat memutuskan salat seseorang yang muslim itu, salah satunya Rasulullah katakan al-mar'atu, yang dapat merusak kekhusukan, ketenangan jiwa, ketenangan hati di dalam salat itu, kata Rasulullah, adalah al-mar'atu, perempuan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjidnya tak ada dinding, cuman tiang sama atap. Adapun dinding pelepah kurma, masih berlubang-lubang, nampak orang lalu lalang lewat di depan masjid, di depan saf gitu. Maka yang dapat merusak salat seseorang itu, ya, maka Rasulullah SAW katakan yang pertama adalah perempuan. Ya, perempuan kadang lewat-lewat di depan kita nih, ya. Itu merusak hati kita. Ya, dapat merusak kekhusukan, ketenangan di dalam salat. Wal himar, kemudian keledai. Binatang keledai suka berlalu lalang di depan orang yang sedang salat. Jadi masa Rasulullah SAW. Zaman kita sekarang ini keledai mana yang lewat? Kan tak ada. Keledai kepala hitam ada, ya.
Zaman kita tak ada. Masjid kita sekarang nih semua tertutup nih. Ya, terjagalah insyaallah, tak ada binatang-binatang. Kucing pun jarang nampak masuk ke masjid. Ya. Baik. Kemudian wal kalbu, dan maaf kata anjing. Ini ya yang dapat merusak ketenangan di dalam salat, yang suka berlalu lalang melintas di hadapan orang yang sedang salat di masa Rasulullah, termasuk anjing juga. Ya. Karena masjid pada saat itu tidak ada pembatas atau tak ada dinding. Ya. Kemudian wal kalbul aswadu, anjing hitam. Memang anjing hitam ini suka lalu lalang di depan orang musalli, di depan orang yang sedang salat, karena maksudnya memang ingin merusak ketenangan, kekhusyukan orang yang sedang salat. Karena sebagian ulama mengatakan anjing hitam itu kebanyakan adalah jelmaan dari jin, setan. Kebanyakannya jelmaan daripada jin. Ya. Baik. Hati-hati tuh. Anjing hitam, Mbak. Kebanyakan kata ulama adalah jelmaan dari jin. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian hadis selanjutnya masih tentang sutrah. Ini hadis-hadis tentang sutrah semua, bersangkut paut dengan fikih nih. Ya, penghadang salat, pembatas salat kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yahtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'," apabila kalian sudah salat menghadap kepada sesuatu. Rasulullah katakan apabila kalian sudah salat menghadap ke sesuatu, sudah ada penghadang, sudah ada pembatas dibuatkan, ya. Nah, yasturuhu minan nas, yang digunakan penghadang tadi untuk menghadang manusia yang suka melintas di depan salat, di depan kita yang sedang salat itu, ya. Fa arada ahadun ayyajtaza, maka jika seseorang tadi masih tetap bersikeras untuk melintas, jika seseorang itu masih tetap melintas juga di depan kita atau di depan orang yang sedang salat tadi, Rasulullah katakan falyadfa'hu, maka hadang dia, tolak. Ya, sekali lagi, ya. Fa arada ahadun ayyahtaza baina yadai, dan jika dia masih bersikeras untuk melintas, ya, maka Rasulullah katakan falyadfa'hu, tolak dia, tolak. Jangan biarkan. Ya mungkin dia tidak tahu Pak Ustadz, sangka baik aja lah. Ya, sangka baik itu ada tempatnya, jangan sangka baik terus. Ya, sangka baik aja lah Pak Ustadz. Mungkin dia kan tak tahu. Justru dia tak tahu itu kita buat penghadang seperti ini. Hadang, halangi, jangan biarkan dia lewat melintas. Artinya kita membiarkan dia berbuat dosa. Maka dihadang itu sunnah. Rasulullah yang memerintahkan, sunnah. Kalau lewat juga udah dikasih batas, lewat juga dia hadang, ya. Maka dikasih batas itu sunnah. Ini dikasih batas pun tidak, orang lewat pun dibiarkan. Inilah, ya, ibadah yang kita laksanakan tanpa ilmu. Maka ini penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ditolak kata Rasulullah. Kalau dia maksa juga lewat melintas depan kita, tolak kata Rasulullah. Falyadfa'hu, tolak, hadang. Fa in aba, sudah dihadang masih mau lewat juga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan falyuqatilhu,
bunuh dia. Oh, ya. Kira-kira boleh enggak diartikan bunuh dia? Oh, kira-kira boleh enggak? Ini memang dibunuh, falyuqatilhu. Lafaz hadisnya seperti itu. Yuqatil datang dari kata-kata qatala, yuqatilu, muqatalatan. Kalau dia maksa lewat juga, bunuh dia, kata Rasulullah. Patut enggak kira-kira diartikan bunuh? Nah, sebagian ulama di sini mengartikan falyuqatilhu di sini, ya, falyadribhu, pukul dia. Sebagian ulama lagi mengatakan, memaknainya tolak lagi dengan keras, begitu. Jadi banyak-banyak membaca syarah keterangan hadis yang disampaikan oleh para alim ulama. Jadi kita memahami hadis itu lewat ulama. Kembalilah kepada Quran dan hadis. Nah, itu hadisnya. Kembalilah. Falyuqatilu, bunuh dia. Bunuh masuk penjara, Pak. Dihadang. Kalau dia lewat juga tolak. Kalau dia maksa lewat lagi, tolak dengan keras. Pukul, segitu aja udah. Pukul, jangan pukul. Ngajak bertinju pula, boxing Thailand pula kan. Yang ngajak bertinju pula. Tolak dengan keras. Pukul, artinya tolak dengan keras. Ini pemahaman hadis seperti ini, hati-hati. Jangan main bunuh-bunuh aja. Ya. Karena pada hadis yang lain dikatakan, makanya kita jangan memahami agama itu lewat satu hadis. Ya, sempit dada kita, ya, sempit pemahaman kita. Coba lihat di hadis-hadis yang lain. Rasulullah katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lihat pada hadis yang lain. Maka jangan pegang satu hadis saja kemana-mana, bawa hadis itu aja. Ya, sempit dada. Kalau ndak kullu bid'atin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dua itu sering tuh. Ya, kemana-mana dua hadis itulah dikantongin terus. Ya, jadi keras tak tentu arahnya kita jadinya. Ya, keras tak tentu arahnya. Makanya dinamakan aliran keras karena dia keras. Bid'ah, neraka, haram, itu. Karena ngantongin dua hadis. Belajarlah banyak-banyak hadis. Jadi falyuqatilhu itu artinya tolak dengan lebih keras begitu. Bukan dibunuh. Rasulullah katakan pada hadis yang lain, orang yang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan tangannya dan lisan lidahnya dari menyakiti muslim yang lain. Tengok. Jadi memahami satu hadis itu lewat hadis yang lain, Pak. Begitu para ulama. Ya. Memahami hadis yang ini dengan membaca hadis yang ini. Memahami hadis yang ini dengan membaca hadis yang ini. Memahami ayat yang ini dengan membaca ayat yang ini. Nah, seperti itu. Makanya di dalam satu tafsir namanya tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir udah ada terjemahannya, belilah. Ada terjemahannya lengkap 4 jilid. Rugi. Orang dulu belajar bertahun-tahun, Pak, mengkhatamkan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu dengan guru-guru mereka bertahun-tahun untuk mendapatkan arti terjemahannya itu. Sekarang udah diterjemahkan, Pak, dengan bahasa Indonesia. Mudah sekali dipahami. Di mana-mana dijual. Kita pula lagi yang tak mau beli, tak mau baca. Ada rezeki, Allah mudahkan rezeki, belilah tafsir Ibnu Katsir. Emangnya apa keistimewaannya tafsir Ibnu Katsir itu, Pak Ustaz? Dia menafsirkan ayat dengan ayat. Dia menafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah SAW. Kebanyakan beliau rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir itu mentafsirkan ayat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Luar biasa tafsirnya itu. Tafsir Imam Ibnu Katsir namanya. Beliau juga salah satu daripada imam qiraat dari qiraat yang 7 itu, dari qiraat sab'ah itu. Muridnya Bazzi dan Kumbul, 2 riwayat
baginya. Itu. Kalau orang belajar ilmu qiraat dia kenal, pasti tahu betul Imam Ibnu Katsir itu. Ya. Baik. Jadi perlu nih kita baca satu hadis, kemudian memahami hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lain, dengan tarik yang berbeda, dengan jalur riwayat hadis yang berbeda-beda, baru terbuka lapang hati kita. Jadi artinya tadi bukan bunuh, bukan bunuh, tapi tolaklah dengan lebih keras lagi. Kalau dia maksa lewat juga, begitu. Tapi kalau kita tak kasih batas, tahu-tahu kita tolak, itu kita salah juga. Jangan main tolak-tolak orang lewat depan kita aja, batas tidak dikasih, itu salah kita. Betul tidak, Pak? Nanti lewat orang marah pula. Batas dulu. Kalau jamaah tabligh kita itu dia ada sleeping bednya itu, ya, ada tas itu, itu taruh di depan. Itu udah jadi sutrah tuh. Jadi sutrah tuh, sleeping bed atau bag tas itu taruh salat. Ini tiang nih udah jadi sutrah nih, Pak. Bapak bisa salat di situ. Tapi sebaik-baiknya jangan pas-pas dengan tiang. Kalau kita salat di depan ustuanah, di depan tiang, jangan pas-pas di depan tiang. Ini anjuran ulama fikih. Jadi di mana Pak Ustaz? Geser sedikit ke kiri atau kanan. Jangan pas-pas dengan tiang gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti menjadi fitnah. Fitnah apa Pak Ustaz? Bukan sesama kita yang Islam ini. Takut ada orang-orang yang munafik, orang-orang jahil, orang fasik, atau orang-orang yang di luar Islam sana, non Muslim. Ya, pakai non Muslim pula kita subuh nih. Ya, orang-orang kafir di sana. Nanti mereka menyangka orang Islam ini sama juga dengan kita. Begitu pula mereka menyangka orang-orang penyembah berhala itu sama aja dengan kita. Kita menyembah berhala, dia juga menyembah tiang katanya kan. Ini itu yang dikhawatirkan, fitnah-fitnah seperti itu. Maka kalau sholat pas di depan tiang, geser sedikit, kanan boleh, ke kiri boleh. Ya, jangan pas-pas berhadapan dengan tiang. Makruh hukumnya sholat pas-pas berhadapan dengan tiang itu makruh. Ya, baik. Fa'in aba, masih hadis yang tadi. Kalau dia masih bersikeras, dia enggan, masih tetap mau lewat juga di depan kita, melintas, falyuqatilhu, tolak lebih keras lagi kata Rasulullah SAW. Fa'innama huwa syaitan, maka sesungguhnya dia itu syaitan itu kata Rasulullah. Dia itu setan itu kata Rasulullah. Rasulullah yang bilang nih, itu setan tuh kata Rasulullah. Pada riwayat yang lain dikatakan itu dia sedang berjalan dengan setan. Setan yang mengeretnya jalan, setan yang membawanya jalan untuk melintasi orang yang sedang sholat. Itu Pak, dia tak nampak Pak. Tak nampak. Dia yang mendorong-dorong kita itu, jalan melintas di depan orang yang sedang sholat tuh. Setan kata Rasulullah. Tolak lebih keras lagi. Ini dah dapat ilmunya nih, boleh diamalkan, tapi batas dulu, si batas, lewat juga dia baru. Itu ya. Baik, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya masih tentang sutrah. Banyak hadis sutrah nih. Maka sunnah pakai sutrah tuh. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah ridha dengannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Apabila kalian salat kata Rasulullah, falyaj'al tilqa'a wajhihi, jadikanlah sesuatu di hadapannya, letaklah sesuatu di hadapannya. Fa in lam yajid, maka kalau dia tak ada sesuatu untuk dijadikan sebagai penghadang, pembatas di hadapannya, falyansib asa, sekurang-kurangnya tongkat yang dibawa-bawanya itu ditancapkan tongkat. Kita ini tak ada bawa tongkat. Umur 40 tuh sunnah pakai tongkat Pak. Ya. Kalau lampe puluh, sunnah pakai tongkat. Buatlah tongkat, sunnah 40 tahun. Ke tongkat.
Sebagian riwayat mengatakan sombong mereka yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi meninggalkan sunnah tongkat, tak mau pakai tongkat. Sombong pada sebagian riwayat dikatakan. Sok-sok kuat yang kue badannya ke kue. Walaupun kuat tak sakit pinggang, tak sakit lutut. Sunnah umur 40 tu pakai tongkat. Belilah tongkat, tak ada usah ambil tu aja jambu Ustaz Salam tu potong. Jadikan tongkat. Belilah tongkat. Pakai tongkat sunnah. Orang kita ni kadang sombong, Pak, dah 40 tahun beko dikecen orang awak sakit-sakit, lutut sakit. Sombong tu kata Rasulullah. Ya, pakailah tongkat sunnah, beli. Mana beli Pak? Cari di Lazada banyak tu tongkat. Ya Pak ya. Beli online Pak banyak. Mau tongkat kayu apa? Kayu koka, kayu apa ada semuanya. Beli di Lazada. Ya, sunnah. Banyak gunanya tuh Pak. Banyak gunanya. Tidak sunnah sekedar sunnah saja, banyak gunanya. Jalan Bapak nanti dikejar sama anjing, habis dilapuk kepala itu. Tokok kepala anjing tu. Banyak gunanya. Mau ngambil sesuatu tak sampai pakai tongkat. Nabi Musa ngambil daun-daun apa pakai tongkat untuk makanan kambing, pakai tongkat. Baik. Sunnah ya tongkat. Jadi kalau tidak ada sesuatu untuk dijadikan penghadang kata Rasulullah, ya sekurang-kurang tongkat yang kau bawa kemana-mana itulah tancapkan di depan, letak depan. Begitu pentingnya Rasulullah menyampaikan tentang sutrah itu, ya, hal perihal sutrah itu. Ya, baik. Fa in lam yajid falyansib 'asa. Fa in lam yakun falyakhutta khattan. Nah ini, kalau tak ada juga tongkat kata Rasulullah, sambungan hadis yang tadi, kalau tak ada juga tongkat, Rasulullah mengatakan falyakhutta khatta. Maka hendaklah dia menggaris. Digaris, Pak. Ini zaman Rasulullah. Karena lantainya tanah, bisa digaris-garis. Ini apa yang mau digaris? Granit, keramik, apa yang mau digaris? Kasih spidol aja Ustaz. Jangan marah pengurus. Ya, orang dipel orang tiap hari. Jadi gimana? Inilah yang dikatakan juga termasuk sutrah. Nih, kan mau saya bahas tadi. Ya, nih juga termasuk sutrah. Batas-batas yang sudah dibuat. Batas-batas yang sudah dibuat dengan granit, dengan keramik, ya, dengan tali segala macamnya, itu dah dikatakan sutrah. Ada hadisnya garis-garis ini, ada. Jadi bukan semata-mata sutrah kayu seperti itu saja. Ini juga sudah dikatakan sutrah. Jadi bolehlah kami sholat di sini nih Pak Ustaz. Ya tanpa penghadang itu kan udah ada garis. Kan udah sutrah juga namanya. Boleh, tapi lebih afdal di depan nih loh nih, sab depan nih. Yang udah ada dinding nih, depan nih. Kadang ikut alun panuh halai. Ini ada sibuk di tengah-tengah nih, tempat orang jalan. Kadang depan pintu itu ngumpat namanya tuh. Mancing namanya itu. Sebaiknya inilah depan nih Bapak Ibu. Cari sab paling depan dulu. Salat sunat lah mau berapa ribu rakaat. Silahkan. Depan nih Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun, kalau tak ada tongkat tadi, falyakhutta khatta, maka hendaklah dia buat garis. Ini dah garis namanya nih. Jadi sutrah juga ini. Ada hadisnya ini. Di mana hadisnya? Kalau ditanya orang, dalam kitab Bulughul Maram. Hadis tentang sutratul musalli. Itu aja, yang penting rujukan. Kita beribadah nih Pak, intinya itu ada rujukan, bukan ikut-ikutan. Rujukan kita ada. Kalau mazhab, ini mazhabnya. Kalau rujukan, ini kitab-kitabnya, ulama-ulama daripada mazhab tersebut yang mengatakan begini-begini. Itu sekurang-kurangnya dapat kita menyebutkan nama kitabnya itu pun jadilah. Siapa yang mengatakan garis-garis itu udah termasuk sutrah? Hadis Nabi. Di dalam kitab Bulughul Maram, bab tentang sutratul musalli. Alah tuh. Jadi tidak bertikai, tidak berkelahi kita, tidak ribut-ribut kita. Karena kita ada rujukan.
yang sering ribut-ribut, berdebat ndak sudah-sudah tuh, tak selesai-selesai itu kenapa? Kita tak ada rujukan. Pokoknya kalau ngomong, kalau saya begini, nah itu ndak akan selesai-selesai itu. Kalau saya, menurut saya, pendapat saya, emangnya saya siapa? Imam mazhab. Saya ini siapa? Berapa ribu hadis, 100 ribu hadis, ingat? Siapa saya? Jadi tidak boleh. Kata saya, pendapat saya itu tidak boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i, itu boleh. Kata Imam An-Nawawi, itu boleh. Kata Imam As-Suyuti, boleh. Itu mantap. Orang berilmu ngomongnya kayak gitu. Bukan kata saya. Makanya debatnya tidak selesai-selesai nih Pak. Karena kata saya terus. Menurut saya satu. Nah ini namanya mazhab saya. Nah ini namanya mazhab saya. Bukan mazhab Syafi'i itu. Mazhab saya. Mazhab sendiri namanya itu. Nah ya. Jadi ada hadisnya Pak. Nih garis-garis ini udah termasuk sutrah nih. Jangan bilang bukan sutrah nih. Ini udah masuk sutrah. Karena kalau tak dapat penghadang kata Rasulullah untuk dijadikan, maka garis kata Rasulullah. Sekurang-kurangnya garis. Garis itu dah termasuk sutrah ini. Ya, baik. Tapi kalau bapak dusuki pengurus mau beli sutrah kayu yang tinggi 30 cm itu yang kayak gitu, itu enggak apa-apa, bagus. Beli banyak-banyak. Tambahan lagi. Udah ada garis terletak lagi di situ. Di atas garis itu, sutrah papan itu. Lewat juga dia. Baru tolak ya. Ya. Baik. Kemudian thumma la yadurruhu man marra baina yadahi. Jikalau dia lakukan hal itu, ya, buat penghadang itu, maka tak akan ada orang yang melintas di hadapannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Kemudian hadis selanjutnya masih tentang sutrah. Banyak hadis sutrah, ya. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang Allah ridha kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u salata syai' wadra'u mastata'tum. La yaqta'u salatu syai', apa saja yang melintas di hadapan kita, apa saja yang melintas lewat di hadapan kita, kata Rasulullah SAW, apapun itu syai'un, ya, wadra'u, maka hadanglah, tolak, kata Rasulullah SAW, mastata'tum, sekuat-kuat kalian. Pesan Rasulullah. Ini hadis yang terakhir tentang sutrah. Apapun itu yang melintas di depan kalian, yang berusaha melintas lewat di depan kalian, maka Rasulullah katakan wadra'u, tolaklah, mastata'tum, sekuat tenaga kalian. Pesan terakhir dari hadis ini, ya, tentang sutrah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa fi sanadihi dhaif, tapi sanadnya lemah, ya. Baik, tolak sekuat tenaga. Selesai tentang pembahasan sutrah. Jadi sunnah nih, kalau bisa belilah sutrah. Pak Ketua, Pak Dusuki, beli sutrah banyak-banyak sikit, ya, untuk penghadang salat. Siapa mau pakai, dah siap digunakan, letak pada tempatnya. Jangan letak sembarangan, lewat orang susah tersepak-sepak pula, ya. Letak pada tempatnya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi, babul hathi 'alal khusyu'i fi shalah. Bab ini, bab selanjutnya yang menyatakan tentang khusyuk fil hathi. Bab yang berbicara tentang menggalakkan, ya, untuk khusyuk di dalam salat. Bab yang menggalakkan untuk khusyuk di dalam salat. Bisa enggak kira-kira khusyuk Bapak Ibu? Dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Bisa enggak kira-kira? Khusyuk. Apa khusyuk itu Pak Ustaz? Khusyuk dijelaskan di dalam Al-Quran menurut bahasa artinya ketenangan, tenang, itu khusyuk. Diam, menurut bahasa artinya diam, tenang.
an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dalam Quran dikatakan, ya. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dalam Al-Qur'an. Surah apa itu? Al-Hadid. Al-Hadid ayat yang ke-16. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahwasanya, ya, khusyuk, diam, tenang hati-hati mereka itu karena mengingat Allah, karena berzikir kepada Allah. Jadi artinya diam, tenang. Jadi kalau ada orang sholat diam, tenang, tunduk pandangannya ke tempat sujud, fokus ke tempat sujud pandangannya ketika dia berdiri, itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda dari ketenangan hati. Tapi tidak menjamin tuh Pak, bukan semuanya yang tenang diam itu khusyuk. Ada pula yang lagi tenang diam tapi memikirkan duit, memikirkan pekerjaan bisnisnya. Ada yang lagi khusyuk tenang juga dia, tapi tenang memikirkan dunianya, pekerjaannya di dalam sholat. Ada juga tenang juga dia. Jadi tidak menjamin itu yang tenang itu, ya. Tapi dikatakan sebagian daripada tanda-tanda saja, ya. Sebagian daripada tanda-tanda kekhusyukan orang yang sholat dengan khusyuk itu dia tenang badannya, tak menggaru-garu, ya. Ya enggak ada orang sholat asik menggaru aja Pak. Ada orang sholat asik menggaru ya. Di luar sholat tak ada gatal, dalam sholat baru gatal ya. Atau ada pula setan ngasih supaya gatal Pak. Entah apa dikasihnya, entah miang bambu, miang buluh itu dikasih itu. Setan bawa tuh dalam sholat. Sibuk nak menggaru, gatal sholat, gatal. Habis sholat hilang gatal ya. Itu Pak ada tuh, ya, itu ada tuh. Emang kerja setan itu khusus, ya. Khusus pula tuh setan untuk merusak orang-orang yang sedang sholat itu, merusak kekhusyukan orang-orang yang sedang sholat itu. Jadi masalah khusyuk ini Pak, kalau kita cerita, ada dalam satu kisah yang masyhur, yang sangat terkenal, sering disampaikan oleh para alim ulama kita. Kisah tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kisah tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila mana datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang ketidakkhusyukannya di dalam salat. Dia sering terganggu di dalam salat. Dia mengadu kepada Rasulullah, seorang pemuda. Maka tiba-tiba Rasulullah berkata, tak ada orang yang bisa khusyuk di dalam salat, itu kata Rasulullah. Itulah bahasa kita ya, seperti itu. Tak ada orang yang bisa khusyuk di dalam sholat itu dari awal sampai akhir. Itu kata Rasulullah. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali. Bukan artinya Rasulullah berbicara seperti itu Rasulullah salatnya enggak khusyuk dari awal sampai akhir, bukan. Rasulullah sebenarnya ingin memotivasi pemuda tadi, seseorang yang datang mengeluh tentang ketidakkhusyukannya di dalam salat. Rasulullah ingin menyemangatkan hatinya. Walaupun tak khusyuk salatlah, itu artinya seperti itu. Walaupun tak khusyuk salat aja lah. Walaupun teringat kedai, ya, teringat usaha kita, teringat semua masuklah ke dalam hati Pak. Kalau dalam sholat ini, pulang dari mall, sholat, teringat isi semall itu di dalam hati semua itu. Ya. Barang jualan satu mall itu kita putar-putar, pusing-pusing. Dalam sholat itu kebawa semua itu. Hati ini kecil aja Pak, segenggam tangannya, segenggam tangannya. Rumah besar masuk, rumah mewah masuk, mobil masuk. Mantap Fortuner tadi itu seri terbaru tuh. Dalam sholat teringatnya Fortuner. Dia nampak tadi di mall. Itu Pak. Sering seperti itu. Maka Rasulullah katakan walaupun tak khusyuk, sholat ajalah Rasulullah. Tak ada orang yang bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir. Itu kata-kata Rasulullah untuk memotivasi pemuda tadi. Bukan artinya Rasulullah pun sholatnya tak khusyuk dari awal sampai akhir. Rasulullah itulah yang paling khusyuk. Manusia paling sempurna, paling khusyuk di dalam sholat itu cuma Rasulullah. Tak ada yang lain, cuma Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam rangka menyemangatkan hati pemuda tadi saja. Kemudian tiba-tiba datanglah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Datang Sayyidina Ali, saya bisa Rasulullah.
Ya, Sayyidina Ali datang. Saya bisa sholat khusyuk ya Rasulullah. Saya bisa, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Ali. Oh, kalau kau bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti aku hadiahkan salah satu dari sorbanku yang paling cantik, kata Rasulullah. Ya, ini janji Rasulullah. Kalau kau bisa, nanti aku hadiahkan salah satu dari sorbanku, rida yang paling cantik, kata Rasulullah. Baik, maka dia praktekkan, dia peragakan, ya, dengan ketenangan, ya, mulai dari takbiratul ihram dengan bacaannya yang luar biasa. Sayyidina Ali, siapa yang lebih alim dari Sayyidina Ali? Tak ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah katakan kalau mau ilmu pergi sama Sayyidina Ali, pergi belajar sama Sayyidina Ali. Kalau mau iman, sini dekat sama aku, kata Rasulullah. Bukan artinya Rasulullah tak berilmu. Rasulullah memuliakan Sayyidina Ali karena ilmu itu semuanya datang dari Rasulullah SAW lewat Jibril alaihissalatu wassalam daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka Rasulullah memuliakan Ali karamallahu wajah. Kalau mau ilmu, pergi sama Sayyidina Ali. Gudang ilmu, Pak. Dia peragakan salat yang khusyuk itu bagaimana di hadapan Rasulullah. Tenang salatnya, Pak. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya, semua dengan ketenangan, jiwa yang luar biasa dilakukan oleh Sayyidina Ali. Tapi aku ada tapinya, Pak. Pas mau salam, ini pas mau salam pula terlintas ya, Pak. Pas mau salam terlintas, teringatlah dia rida tadi, selendang sorban Rasulullah yang paling cantik dijanjikan Rasulullah. Assalam, teringat dia terlintas, plup dalam hatinya. Dah masuk hal-hal yang lain, hal-hal di luar salat ke dalam salat. Seketika itu juga Rasulullah tahu, dia udah ingat yang lain. Rasulullah tahu, Pak. Rasulullah nampak. Itu luar biasa Rasulullah SAW. Ya, ini Rasulullah kalau ada sekarang di hadapan kita nih, Rasulullah tahu semua nih. Apa yang ada di dalam otak kita sekarang, yang kita pikir-pikir tuh, tahu Rasulullah tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas mau salam teringatlah Sayyidina Ali tadi, sorban Rasulullah SAW. Rasulullah seketika itu juga tahu, dia ada ingat sorban ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ali, Rasulullah memanggil Ali, labbaik ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kau khusyuk tadi dalam salat? Kau khusyuk tadi di dalam salat Ali? Khusyuk ya Rasulullah. Tapi sikit aja mau salam Rasulullah. Ingat sorban ya Rasulullah. Ya. Tapi sikit aja ya Rasulullah. Pas mau salam ingat sorban. Jujur pula Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Pak. Kira-kira kalau kita, Pak, ada 1 menit tak tahannya. Fokus dengan Allah, hati kita itu tenang. Ada tak kira-kira 1 menit lah? Kira-kira bertahan tak dia? Atau pas Allahu Akbar, dah langsung teringat kedai, teringat gulai, teringat macam-macam teringat. Ya, Pak. Pokoknya dari mana kita tadi? Pokoknya dari mana kita tadi? Dari kedai. Dari mana kita tadi? Dari kantor. Dari mana kita tadi? Dari sekolah. Dari mana kita tadi? Dari mall. Itu yang kebawa nanti di dalam sholat tuh, Pak. Yang ajibnya lagi, Pak, yang luar biasanya lagi, ini termasuk hal-hal yang ajib juga nih. Apa dia? Barang hilang di luar sholat bisa ketemu dalam sholat. Ini lebih ajib lagi. Dompetnya hilang, dia dari pasar, dompetnya hilang, ribut di rumah sama istri sama anak cari dompet, ngamuk-ngamuk di rumah, tidak ketemu cari dompet. Tahu-tahu pas sholat, pas waktu maghrib masuk, datanglah dia sholat ke masjid. Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar katanya. Sebentar aja baru, Pak, selesai takbiratul ihram, langsung terbayang dia, Pak, tergambar langsung di depan dia itu, seperti video itu ditayangkan, seperti layar tancap tuh, Pak. Nampak dia sedang berjalan dari mall. Saya pulang dari pasar kaget tadi, masuk ke rumah, sampai dalam rumah saya lepaskan baju, saya keluarkan dompet, saya taruh di atas kulkas, saya masuk kamar mandi. Nampak semua kayak layar tancap, Pak, dalam sholat. Nampak gambar dia sendiri, nampak sedang berjalan tuh. Itu luar biasa, Pak, sholat itu kadang-kadang. Barang hilang bisa ketemu dalam sholat semua. Ketemu dalam sholat semua. Itu syaitan-syaitan yang mengusik ketenangan jiwa kita terhadap Allah dengan memasukkan hal-hal di luar sholat tadi, dengan dia mengingatkan hal-hal di luar salat tadi ke dalam salat kita.
Itu khusus pula setannya tuh Pak. Yang ngasih biang buluh tadi lain pula. Yang nganggu khusyuk, yang membawakan hal-hal di luar sholat yang kita temui, yang kita lihat terkesan di hati kita, dia ingatkan lagi di dalam sholat. Setan. Jadi gimana caranya nih Pak Ustaz? Tentu tanya cara lagi. Gimana cara nih Pak Ustaz? Tetap fokus. Di dalam satu kitab fikih dikatakan, ini kaifiat, nggak ada hadisnya Bapak, nggak ada hadisnya Bu. Kaifiat untuk mendapatkan salat khusyuk dari alim ulama. Di waktu berdiri salat, fokus, lihat ke tempat sujud. Ini waktu berdiri nih, lihat ke tempat sujud. Jangan merayap kemana-mana mata, ke pelapon, ke dinding-dinding, baca daftar nama kurban segala macam dibacanya. Kalau udah dibaca semuanya. Ada ayat kaligrafi berbaca juga. So, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum dibaca aja pula. Imam karena bacanya lama, dia Al-Fatihah dah selesai itu dibaca aja lagi. Semua tulisan dibaca ya dalam salat. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu kita berdiri, fokus pandangan ke tempat sujud. Ini anjuran ulama ya, nggak ada hadisnya. Untuk salah satu teknik kaifiat mendapatkan salat khusyuk. Berdiri, lihat, fokus di tempat sujud. Waktu ruku, fokus lihat ke dua belah ibu kaki. Ibu kaki kita kan ada nih. Tengok kedua belah ibu kaki kiri kanan. Ibu-ibu, kami nggak nampak doh Pak Ustaz. Ya dirasalah, memandang ke arah kedua ibu kaki. Kalaupun tak nampak, memandang ke arah kedua ibu kaki. Itu waktu ruku. Waktu sujud, memandang ke arah dua belah batang hidung ini. Nggak bisa lagi lihat tempat sujud Pak. Kalau sedang sujud, bisa Bapak lihat? Pas sujud, melihat ke tempat sujud bisa? Nggak bisa. Kemudian melihatnya di kedua selah batang hidung di sini. Waktu sujud, itu teknik mendapatkan khusyuk dari alim ulama fuqaha. Ya. Kemudian waktu duduk di antara dua sujud, pandanglah ke arah punggung, ke arah kedua punggung telapak tangan. Nih punggungnya, punggung telapak tangan. Waktu duduk di antara dua sujud, lihat. Pandangan kita fokus ke dua belah punggung telapak tangan. Waktu tasyahud, waktu kita menunjuk dengan telunjuk ketika tasyahud, lihat telunjuk itu, lihat telunjuk. Lihat telunjuk itu. Ini cara-cara untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, tenang hati dibikinnya. Ya. Kemudian waktu salam, cukup terlihat bahu kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlihat bahu sendiri. Jangan muka kawan ditengok. Ini kadang kita salam muka kawan yang kita tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahu tengok. Terlihat bahu sendiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahu kita tengok. Ada lagi yang model kau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai ke belakang. Nampak pula sap ibu-ibu sama dia. Ada juga tuh, ya. Tapi di masjid kita ini tak ada, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya tuh, itu dari ulama fuqaha Bapak Ibu. Teknik seperti tadi itu dari para alim ulama fuqaha, para ahli fikih. Itu salah satu teknik untuk menenangkan hati. Kenapa? Kalau matanya jelalatan, pandang kiri, kanan, atas, bawah, tak fokus kepada satu pandangan, itu juga salah satu sebab musabab yang dapat mengacaukan hati kita. Rusak ketenangan hati kita. Tengok plafon, tengok kaligrafi, pas ada pula gambar di dinding depan dinding masjid. Ya, ini untung masjid kita ini polos. Ada juga yang buat gambar-gambar, ada juga Pak, motif-motif batik segala macam. Karena masjid sekarang ini dah banyak sekali model-modelnya tuh, ya, udah banyak sekali, ya, variasi macam-macam. Orang berlomba-lomba sekarang nih buat masjid mewah, ya. Kalau bisa jangan, ya, kaligrafi itu taruh di atas enggak apa-apa, karena jarang orang memandang ke atas. Jangan taruh di depan. Atau motif-motif batik segala macam, ya, macam-macam sekarang nih Pak masjid-masjid, ya, karena dapat merusak, mengganggu ketenangan orang yang sedang salat. Rancak kaligrafi masjidnya ya, sedang salat. Siapa kira-kira yang berdosa itu? Siapa kira-kira? Hati-hati, ya. Polos kayak gini udah enggak apalah.
Ya, polos ini polos lah ya. Gerakan kayak gini polos lah. Tulisan-tulisan itu kalau bisa itu udah oke lah, jangan terlalu ke bawah lagi, nanti dibaca pula sama kawan tuh. Ya. Itu udah oke lah, tinggi itu oke. Tinggi sikit lagi pun bagus. Kalau lebih bagus lagi di satu tempat aja, di satu tempat. Jangan sepanjang tiang tuh, sepanjang dinding dikasih tulisan semua. Matikan HP, silentkan HP, sepanjang dinding ditulis. Jangan, dibaca sama kawan tuh nanti. Satu tempat aja, satu sekedar bisa dilihat dah. Ya, karena yang lebih utama, yang lebih penting itu adalah menjaga kekhusyukan salat orang lain itu, termasuk diri kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bacakan satu hadis saja tentang khusyuk di dalam salat atau hal-hal yang dapat merusak kekhusyukan di dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli rajul mukhtasiran. Satu hadis saja, ya, satu hadis saja. Dari Abi Hurairah yang Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang ayyusalli rajul mukhtasiran, bahwasanya seseorang itu salat dengan keadaan berceragah pinggang, tegak pinggang. Yang Rasulullah larang. Mukhtasiran fi shalah. Mukhtasiran itu begini atau begini. Ini mukhtasiran juga nih. Ada orang salat ini. Enggak ada. Ini dilarang nih karena dapat merusak kekhusyukan di dalam salat, ya. Baik. Kemudian tentang makanan terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Apabila makanan sudah dihidangkan dan sholat maghrib, azan sholat maghrib pun dikumandangkan, fabda'u bihi kata Rasulullah, makanlah dulu kata Rasulullah, makan dulu kata Rasulullah. Pernah kejadian Pak, azan sudah berkumandang, makanan sudah dihidangkan, yang mana dulu? Makan apa sholat dulu? Rasulullah katakan makan dulu. Hadis ini ada illah, ada sebab musababnya. Jangan telan mentah-mentah. Hadis ini kata para alim ulama, para ulama muhaddisin, ahli hadis mengatakan hadis ini untuk orang lapar. Kalau lapar perutnya, lah bunyi-bunyi keroncongan perutnya, tidak tahan dia lagi, ya. Azan pas pula berkumandang, makanan dah dihidangkan, maka kata Rasulullah fabda'u bihi, makanlah dulu, walaupun sholat maghrib. Maghrib itu kan singkat sholatnya tuh Pak. Walaupun sholat maghrib, makan dulu kata Rasulullah. Kenapa? Karena takut nanti pas sholat dia perutnya lapar, makanan tadi udah dihidangkan. Paksanya juga sholat, Allahu Akbar, teringatlah dia sambal belacan tadi. Nampaknya sambal belacan, apa segala macam, gulai sempedasnya, teringat dia dalam sholatnya. Karena dalam keadaan lapar tadi. Jadi hadis ini berlaku untuk orang yang sedang sangat lapar, begitu. Ya, kalau tak lapar ya sholatlah dulu. Keutamaan sholat itu luar biasa, ya. Kalau tak lapar sholat dulu, diutamakan sholat, ya. Baik. Dua hadis itu sajalah dulu kita baca tentang hal-hal yang menggalakkan untuk khusyuk di dalam sholat. Cukup dua hadis itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.